Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para ustadz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi di Padepokan Cipta Rasa pimpinan Bapak Ustadz Handa. Mudah-mudahan dengan berkahnya silaturahmi kita semua ditambah keberkahannya, dipanjangkan usianya, diberi kesehatan jasmani rohani, tetapkan iman Islamnya sehingga meninggalnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasanya tidak menyampaikan apa-apa, cuma menjawab pertanyaan dari para kiai atau Pak Ustadz yang hadir di sini. Mangga Pak Ustadz Obed atau siapa aja sok yang nanya. Pak Ustadz Handa sok. Pak Ayib saja, Pak Ayib. Mangga. Kang Ayib, Pak Ustadz Ayib ya. Kang Ayib. Kang Ayib sok barangkali nanya naon bae. Siap, Pak Ustadz Firman. Nanya apa ya, Bang? Ini Bang, obat sehat supaya sehat lahir batinnya itu apa menurut Al-Quran, Bang? Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Sukirman. Pertanyaannya masalah obat untuk mengobati penyakit lahir dan batin berdasarkan Al-Quran. Jadi yang namanya yang bertanya itu biasanya itu bukan berarti nggak tahu jawabannya. Maksudnya itu nanya itu supaya yang belum tahu jadi tahu. Nah, bisa jadi jawaban saya ini juga sebenarnya dari yang nanya itu jawabannya sebenarnya mah. Nah gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'idah. Mau'idah itu berarti nasihat atau pitutur. Wa syifa'u lima fi sudur, dan penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudau wa rahmatan lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini terangkan wa syifa'u lima fi sudur, penyakit yang ada di dalam dada. Berarti kan bukan penyakit dada tapi apa yang ada di dalam dada. Fi sudur berarti kan jamak. Di ayat yang lain terangkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Nah, ayat yang pertama itu penyakit yang ada di dalam dada, tidak disebutkan penyakit yang ada di perut, penyakit yang ada di dalam kepala. Nah, ini disebutnya kenapa? Penyakit yang ada di dalam dada, gitu. Ini kan ayat Quran, Al-Quran kan dari Gusti Allah, jadi jawabannya hanya Allah yang tahu sebenarnya mah. Jadi kalau berdasarkan tingkatan langit dan tingkatan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi, gambarannya kayak gitu. Kalau bahasa lahir sini namanya cakra. Cakra itu jumlahnya itu ada 7.
tengah-tengahnya itu ada di dalam dada. Ada cakra bagian atas, ada cakra bagian bawah. Lamunan di bumi namanya kutub utara, kutub selatan gitu. Mungkin karena yang namanya kutub itu mesti ada tengah-tengahnya. Itulah yang disebut namanya pancer, itu yang namanya tengah-tengah tuh. Maka kita harus paham nama sedulur 4, 5 pancer itu. Depan, belakang, kanan, kiri, ya tengah-tengah ini yang disebut dengan pancer. Penting itu. Jadi orang kalau sudah dadanya sehat, insya Allah yang lainnya juga sehat. Yang disebut dada itu bisa namanya bentuknya fisik. Penyakit dada itu penyakit jantung, penyakit paru-paru, kan banyak. Penyakit yang ada di dalam dada itu. Nah, kalau masalah penyakit batin ya ada lagi. Yang jelas yang namanya Al-Quran itu bisa untuk mengobati bukan saja penyakit yang sifatnya batin, tapi juga bisa mengobati penyakit yang lahir. Dengan syarat harus yakin, harus pasrah, harus sungguh-sungguh. Ya kalau kitanya nggak yakin mah, ya nggak bisa, nggak bakal nyambung. Makanya saya akan menyampaikan sedikit baik nggak banyak, metodologi pengobatan mengambil dari Al-Quran. Ada yang ngambilnya dari ayat Al-Quran, ada surat Quran, ayat Al-Quran. Bahkan ada juga yang ngambil dari huruf-huruf Al-Quran yang dicontohkan di Al-Quran sendiri seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ha, Mim gitu kan. Kadang-kadang orang nggak tahu maknanya apa, tapi kalau dibaca itu bisa menjadi obat itu. Model Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ha, Mim. Nah, saya ngambil dari situ. Berdasarkan apa yang saya perhatikan, bukan kata siapa-siapa, kata saya sendiri nih. Saya kan orang bodoh. Jadi nanti silakan percaya nggak apa-apa juga, tidak percaya juga nggak masalah. Al-Quran kalau diperhatikan itu akhirnya itu ada yang mengandung huruf mim dan nun itu dalam surat Al-Fatihah itu. Yang jelas huruf mim dan nun itu mengandung getaran. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin, belakangnya kan nun. Seperti doa juga amin, berarti belakangnya nun. Mengandung obat. Bisa jadi menurut praduga saya pribadi, mim itu gambaran pengambilan daripada ringkesan Muhammad. Jadi Muhammad kalau diringkes huruf mim itu yang diambilnya itu. Dan kalimat nun sendiri atau huruf nun itu ringkesan daripada nur, itu cahaya. Jadi namanya nun dan mim kalau bertemu namanya Nur Muhammad. Makanya ada yang nanya tadi Ustadz tuh, Nur Muhammad itu di mana? Ya, sama aja, yang namanya huruf nun itu di mana, huruf mim itu di mana. Makanya proses kejadian yang wujud di dunia juga yang namanya kun fayakun. Nah, kun kan berarti huruf nun, fayakun. Fayakun maka terjadi. Nah, terjadi di sini melalui proses. Nah, proses itu akan wujud manakala kalau bertemu dengan mim. Tuh, getaran apapun kalau nggak ketemu dengan mim ya nggak bakal wujud. Namanya Muhammad itu gambaran tuh pantulan bisa, cermin bisa gitu. Seperti kita baca huruf apa ya? Contohnya huruf lam, lam alif bacanya la. Tuh. Kalau nggak diakhir dengan mim nggak bakal berhenti, nggak ada getaran gitu. Jadi apapun yang wujud secara jasmani, secara lahiriah, secara jasad, secara fisik itu otomatis berakhir dengan huruf mim. Seperti apa yang kita ucapkan juga, semua ucapan para makhluk yang ada di dunia itu akan berhenti di akhir dengan huruf mim. Jadi huruf apa saja, terutama huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran itu, apabila kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan kesadaran, insya Allah
akan berpengaruh kepada batin. Jangankan yang punya makna, biarpun huruf Al-Quran yang nggak tahu maknanya juga, kalau diucapkan dan diakhiri dengan huruf mim akan mengandung obat. Nah, pertama nanti sudah saya terangkan tadi, yang namanya manusia itu diibaratkan itu seperti bumi. Bumi itu ada kutub utara, kutub selatan. Kutub selatan itu kalau dalam diri kita itu tulang ekor sebenarnya, kutub utara. Kutub selatannya di mana? Kutub selatannya itu di ubun-ubun. Karena yang namanya manusia itu gambaran bumi lapis 7 itu bumi. Tengah-tengahnya itu bagian dada. Nah, tang tubai bagian bawah ini unsurnya diibaratkan unsur tanah. Kalau untuk kutub selatan itu unsurnya unsur angin. Sebenarnya tuh dominan angin. Jadi unsur angin sifatnya bergerak, kalau unsur tanah mah sifatnya diam. Nah, jasad manusia itu lebih banyak unsur tanah itu. Tempatnya di tulang ekor. Jadi kalau kita bisa baca huruf lam, alif, diakhiri mim seperti bacaan lam, getaran dirasakan, insya Allah bisa membersihkan, bisa mengaktifkan, bahkan menghidupkan sel-sel yang mati yang ada di dalam tulang ekor. Yang namanya tulang ekor itu pusat daripada semua jasad, di situ akarnya itu. Orang yang tulang ekornya sehat, tulang ekornya bersih, nggak bakal kena stroke bagian kaki, insya Allah. Nggak bakal kena sakit ambeien gitu, penyakit wasir. Makanya yang dibaca itu hurufnya huruf lam. Lam itu gambaran itu yang pertama itu. Makanya secara lambang lam alif itu maknanya artinya apa? La. Seperti pohon yang kita lihat juga lam alif semua itu. La itu artinya tidak ada. Bisanya ada, la tidak ada. Ini ketemu dengan mim jadinya apa? Wujud. Kalau tidak ada mim nggak bakal wujud. Seperti kun fayakun. Yang namanya fayakun itu ya berarti baru proses itu. Maka pakainya juga fi'il mudhari, proses. Bisa terjadi itu kalau ketemu dengan mim. Makanya la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Terakhirnya Muhammadur Rasulullah, ada utusan Allah. Ketemu dengan, maka nggak bisa dipisah itu. Pertama nur dulu, cahaya dulu, ketemu kemudian mim. Ibarat lahir dan batin. Kalau batinnya saja nggak ada lahir, maka nggak bakal wujud. Maka bacaannya tingkat pemula, tingkat pertama itu lam alif diakhiri dengan mim, jadi panjang lamnya tuh. Silakan panjangnya sekuat-kuatnya, ini mah bukan baca Quran tapi baca huruf Al-Quran, jadi boleh panjang juga. Getarannya juga dirasakan. Jadi punten contohnya kayak gini nih bacaannya nih. Tarik napas dulu. Nah, kalau bisa tangannya di depan dada supaya lebih konsen lagi, supaya lebih aktif lagi cakra bagian ekornya itu. Yang namanya cakra tulang ekor itu disebut juga namanya mula darah atau cakra permulaan di situ. Mula darah itu. Darah kan bahasa Indonesia ya. Mula kan awal, berdarah pertama di situ kehidupan itu. Nah, di situ pintu daripada kundalini itu ngalir ke seluruh badan, seluruh cakra itu dari situ dulu. Kalau cakra dasarnya itu sehat, otomatis seluruh cakra juga sehat. Bacaannya lam. Tuh. Jadi bisa jadi kalau kita ilmu ini kita pahami bahwa lam ini maknanya itu maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jangan dibalik bahwa la ilaha Muhammadur Rasulullah itu lam, jangan, itu namanya salah paham. Boleh aja di ilmu kayak gitu supaya kita lebih mantap gitu. Kitanya sadar, ngamalkannya yakin dengan sungguh-sungguh, terus istiqomah, insya Allah bermanfaat itu.
Bahkan orang yang melatih tulang ekornya itu insya Allah ibarat tuh bisa dikatakan ilmunya iblis ya bisa. Ilmu iblis itu bisa panjang usia, bisa jadi ada ilmunya gitu. Tapi bukan berarti ilmunya iblis itu jelek, ilmu iblis juga dari Gusti Allah. Jelek atau tidak baik, baik atau tidak baik itu sebenarnya bukan di ilmu sebenarnya itu. Dari dirinya sendiri, apakah itu dirinya bersyukur ataukah kufur, apakah nurut atau tidak. Ilmu mah semuanya bagus dari Allah ilmu mah. Jadi apa yang saya sampaikan juga, walaupun saya menyampaikan yang namanya pengetahuan, wawasan, atau ilmu apa saja itu sumbernya dari Gusti Allah sebenarnya itu. Tinggal kita ngamalkan, tauhidnya dibenerin dulu, supaya jangan salah paham nanti. Nah itu cakra yang pertama namanya muladhara atau cakra dasar, itu langsung berhubungan dengan tanah, maka kemampuannya itu bisa menghimpun, mengumpulkan energi inti tanah. Itu. Makanya bagi orang yang sudah benar-benar cakra dasarnya bersih, aktif, terus kuat, insya Allah bisa mengobati penyakit. Itu bukan buat sendiri, baik. Itu bagian. Jadi kalau ada orang yang sakit, model ambeien masih dipegang itunya, bacaannya lam kan gitu. Yang seperti ada orang sakit batuk itu kan sudah berobat cuma lama nggak sembuh-sembuh. Jadi saya itu bacaannya kalau bagian batuk kan bagian dada ya pegang tonggongnya, bukan dadanya yang santri perempuan itunya ya. Pegang tonggongnya di belakangnya, punggungnya pegang. Bacaannya apa? Bacaan yam, yam, ayam gitu. Akhirnya santri tertawa, baca ayam tuh. Gitu ya, itu mah guyon gitu bergurunya, tapi benar nyata itu. Alhamdulillah nggak kambuh lagi batuknya itu. Pengalaman. Jadi walaupun kelihatan kayak bergurau, kayak herai, tapi kalau kita yang benar-benar yakin ngamalkan, insya Allah ada manfaatnya itu. Nah itu cakra dasar gitu insya Allah. Karena cakra dasar itu awal mula pintu roh idopi bangkit itu dari situ. Bahasa itunya namanya kundalini itu Pak Ustadz. Pak Ustadz kirimannya kundalini itu ya roh idopi kita ini. Lebih naik lagi namanya kemaluan. Nah, kemaluan juga itu termasuk inti sebenarnya, inti kehidupan. Manusia kalau nggak ada duburnya, nggak ada tulang ekor dan dubur itu nggak bakal hidup. Nggak ada kemaluannya juga susah hidup. Sebab manusia itu harus minum itu harus ada pembuangan, masih pembuang dari mulut kaki kan nggak bakal bisa gitu. Makanya harus dijaga berdasarkan tadi pengambilan dari Al-Quran dari huruf hijaiyah, maka cara mengucapkannya pengobatan dengan huruf hijaiyah yang ambil dari Al-Quran dengan huruf bagian ini, bagian kemaluannya, hurufnya huruf fa. Cara mengucapkannya, tarik napas dulu, tangannya depan dada, kalau bisa sempat di sini ya nggak apa-apa, terserah itu Maya. Ini, yang penting jangan di kepala gini, nggak boleh, nggak bagus ya. Jadi cara mengucap tarik napas, ucapkan fa. Getarannya dirasakan. Insya Allah bagi perempuan yang ngamalkan begitu nggak bakal kena penyakit kanker rahim. Bagi laki-laki nggak bakal terkena prostat atau impoten bahasa itunya tuh. Insya Allah. Ada juga yang kencing sampai kencing darah, suka kencingnya susah. Ada juga namanya batu ginjal kan gitu. Nah cara ngobatnya huruf itu huruf fa dan mim. Terakhirnya fam. Ya kalau praktek sendiri di kamar nggak usah keras-keras, pelan aja pakai suara angin gitu. Ini mah contoh. Kalau nggak keras nanti yang dengernya nggak bakal ngerti gitu. Jadi agak keras sedikit bacaannya fam. Yang namanya fam itu sebenarnya jawaban asli. Seperti kung fayakun. Fanya itu jawaban. Bahasa itunya tuh. Kita minta ke Gusti Allah, bisanya dikabulkan ada jawaban. Nafa itu adalah jawaban, mimnya itu wujud Muhammad.
Jadi kalau kita doanya cuma paham, tapi kita yakin insya Allah terjadi itu. Kalau kita yakin mah. Yang namanya fa itu katanya itu juga bisa katakan fa bi ai ala rabbikuma tukhadiban kan gitu. Maknanya banyak fa itu. Yang jelas yang namanya fa itu adalah jawaban dari permintaan kita. Diakhiri dengan mim maka bisa jadi wujud. Jadi kalau kita ucapkan sebagai wirid tapi ikhlas karena Gusti Allah, yakin ke Allah sungguh-sungguh dengan kesadaran, insya Allah bakal dikabul dengan bacaan fam itu. Makanya walaupun hanya huruf, tapi fa ini hurufnya otomatis dari Al-Quran, bukan karangan manusia huruf fa, apalagi huruf mim juga itu. Kalau diucapkan fam, silakan ya tinggal ngamalkan sendiri. Nah, nanti bagi yang itu di YouTube yang mau ijazah, yang baca yang tinggal di YouTube, melihat di YouTube, silakan tinggal di kolom komen gitu. Qabil tuh jawab gitu, insya Allah saya mah buat siapa saja lah. Yang namanya ilmu Allah mah disampaikan, nggak bisa diuangkan, saya nggak malu, nggak bisa diuangkan gitu. Masalah ilmu mah dari Allah. Yang penting jawab qabil tuh saya terima gitu. Tapi kalau mau beramal silakan kirim, di-share. Nggak usah ngasih duit, nggak bisa diuangkan, ini mah dari Allah ya. Jadi kalau mau berbuat baik kepada saya yang nerangkan, yang menyampaikan, atau buat siapa aja kemaslahatan, tinggal dikirimkan ke saudara yang dekat, yang kita cinta, yang kita sayangi, jangan sampai kena penyakit yang kayak gitu. Tujuannya begitu untuk kemaslahatan. Nah, ditebarkan demi kebaikan, itu sudah kebaikan itu. Yang penting lillahi ta'ala, jangan diuangkan kalau bisa mah. Yang kedua tadi ya bacaannya fam. Nah, fam ini bagian kemaluan disebut juga namanya cakra sek itu, sebab di dalamnya disebutnya cakra. Kalau lahirnya kan gitu ya namanya. Insya Allah energi inti air, energi air manusia itu ada di dalam diri sendiri itu. Pusatnya di situ. Insya Allah itu dibangkitkan, energi airnya dibersihkan, disucikan, diaktifkan cakra dalam kemaluannya itu. Dengan huruf fam. Insya Allah nanti awet ngora, awet muda bahasa itunya tuh. Lebih tinggi lagi tingkat bumi lapis yang ketiga atau langit ketiga bahasa batinnya itu. Yaitu yang ada di dalam perut ini. Nah, maka kata Nabi juga segala penyakit itu ya sumbernya dari makanan dari perut itu. Maka diobati dengan huruf roh. Roh. Bacaannya bisa rom, bisa ram, enaknya silahkan apa saja karena nggak mesti roh, nggak mesti. Kadang-kadang orang Persia mah bacaannya ra bukan roh gitu. Bisa ram, bisa rom, silahkan yang penting belakangnya mim gitu. Ram, ram. Jadi penyakit model liver kayak gitu tuh, yang hubungannya dengan perut, penyakit lambung, penyakit usus, penyakit emah gitu ya. Insya Allah bisa ditolak, bisa dihindari, bisa dicegah dengan huruf itu, huruf yang namanya tadi huruf apa? Huruf roh. Ram. Kan ada kadang-kadang orang sakit perut, sakit lambung sampai berak darah 3 tahun nggak sembuh-sembuh gitu. Kenapa? Karena nggak tahu obatnya, berobat ke dokter tapi ternyata tetap nggak sembuh-sembuh. Sampai obat herbal juga nggak sembuh. Maka ini rahasia tapi nggak usah takut-takut gitu ya. Disampaikan saja. Jadi kalau ada orang sakit kena lambung itu yang sudah lama nggak sembuh-sembuh, obatnya padahal cuma putih telur obatnya itu insya Allah. Yang luka itu bisa itu. Yang penting putih telurnya itu masih mentah gitu. Makan dipakai itu campur gula kawung gitu supaya nggak terlalu amis gitu. Pakai madu diminum. Insya Allah sembuh sakit lambung tuh. Ada penyakit usus macam-macam kayak gitu tuh nggak susah. Kan ada yang datang sakit hernia, orang hernia aku berobat kemana-mana kadang susah gitu.
Padahal itu nggak susah hernia itu. 10 menit, 15 menit juga sebenarnya nggak itu. Insya Allah sembuh. Nah, tapi saya nggak nyampaikan semua di YouTube ini ya. Pengobatannya enggak. Jadi kalau mau tahu ya di belakang baik gitu. Nanya nanti. Kalau saya sampaikan semua ya nanti terlalu panjang nantinya gitu. Yang jelas mas sebenarnya penyakit yang begitu katanya berat gitu. Kadang-kadang cuma dipegang ada yang sembuh. Penyakit pengalaman masa saya itu. Ada orang sakit tipes, berobat, diperiksa sakitnya tipes, masih ada orang Maman Balagedok masih hidup tuh. Cuma lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya SMS, nelpon malahan ke saya. Itu bagaimana saya sakit? Saya tengok akhirnya obatnya apa? Obatnya itu Ovixion obat cacing gitu. Sebenarnya mah diminum. Nah begitu minum langsung muntah, nggak itu mual mungkin gitu, nggak tahu lah. Nah, saya kan ngomong di YouTube nih berarti kan mesti nanti didengar sama ikhwan-ikhwan itu. Mungkin dengar nantinya juga. Dilihat oleh orang banyak gitu. Jadi ngomong apa adanya. Alhamdulillah besoknya sembuh. Ada juga pada waktu itu anak kelas SD kelas 4 sakit demam berdarah. Cuma kalau zaman dulu kan belum musim BPJS, kalau itu kan harus diinfus, harus bawa ke dokter, kebenaran bukan orang kaya. Akhirnya minta tolong karena Gusti Allah, bukan karena saya, bilangnya karena Allah bilangnya tuh. Ya karena Allah kan saya nyampaikan ke Gusti Allah, minta ke Allah supaya sembuh gitu. Ya tawasul ke Syekh Syarif atau ke siapa baik, terutama guru kita Syekh Ahmad Soh, Bapak Tajul Arifin, kita yakin insya Allah nyambung. Begitu dikasih minum, wasilah guru, wasilah para wali, akhirnya malamnya bisa tidur, paginya minum susu, minta berangkat sekolah. Pengalaman saya sendiri begitu. Padahal sakit demam berdarah sudah keluar dari darahnya dari mulut itu. Nah, maka saya berdasarkan berkali-kali pengalaman, kadang-kadang sembuh itu nggak susah kalau Allah nakdirkan mah, insya Allah gitu. Yang penting yakin gitu. Kadang-kadang orang sakit paru-paru sudah parah, bahwa bukan berarti saya lebih pintar dari medis, bukan ya, punten ya. Saya mau masalah medis saya percaya ke medis sama orang bodoh gitunya. Tapi berdasarkan pengalaman gitu. Orang sudah parah begitu karena hubungannya dengan Gusti Allah, karomah para wali. Insya Allah itu mah di bawah istilahnya itu di luar kemampuan akal kayak gitu mah. Yang pengalaman Syarif juga itu Syarif, ikhwan saya juga itu mungkin Syarifnya juga nanti nonton YouTube saya ini. Sakit paru-paru bawa ke rumah sakit, 3 rumah sakit itu ternyata istilah bahasa itu paru-paru sudah kempes, sudah kalau di operasi apanya sudah parah gitu. Akhirnya dijemput saya itu sama Mang Didi itu masih ingat tuh. Terus obatnya apa pada waktu itu? Disuruh tahan napas, baca Allahu, tahan napas. Terus saya tanya, sekarang napasnya masih sesak enggak? Ya berarti kalau sudah enggak sesak, berarti udah sembuh, silakan besok pulang enggak apa-apa. Ngomong apa adanya saya itu. Ya, sampai sekarang orangnya panjang umur, alhamdulillah nggak kambuh lagi itu. Itu karunia dari Gusti Allah, bukan saya bisa ngobatin apa. Ya saya ngomong begini, ikhwan saya kan menyaksikan semua ini, termasuk Pak Kirman yang samping saya nih. Kalau sakit ya ke dokter, tapi biasa ke saya dulu, Pak, sakit ini obatnya apa. Padahal tahu Pak Kirman saya itu bukan tukang obatin. Termasuk Pak Handa juga itu. Semua yang di sini menyaksikan lah insya Allah. Jadi terkadang sakit apa saja itu kalau Gusti Allah mengabulkan mah sembuh insya Allah. Bukan karena obatnya hebat gitu. Nah kembali lagi tadi metode huruf hijaiyah untuk mengobati penyakit baik lahir maupun batin. Tadi bagian perut, cuma yang bagian batin yang terkena disebut sudur, ini bagian dada ini. Padahal yang namanya dada itu bukan batin baik. Karena seperti jantung itu sifatnya masih lahir, itu seperti hati masih lahir sebenarnya, paru-paru juga lahir. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit yang ada di dalam dada, 5 fisudur yang ada di dalam dada dengan ucapannya huruf ya. Maka saya ya diyakini, menurut saya sendiri bukan kata siapa-siapa, yang namanya yaitu huruf nida, bahasa itu manggil, bisa jadi artinya minta gitu. Seperti ya Rahman, wahai Zat yang maha kasih sayang, kan gitu. Ya Rahim, Zat yang maha kasih sayang. Ya Malik, Zat yang maha merajai, depannya ya.
Bahkan yang namanya ya di sini maknanya sangat luas, bukan Asmaul Husna baik. Bahkan ribuan, bahkan jutaan asma kita panggil, niatnya begitu. Manggil asma Allah yang tanpa enggak terhingga ini. Diakhiri dengan mim. Mim itu sebagai wadah atau kulit. Jadi kalau kita mengucapkan ya, sama aja kita menadai asma Allah yang jumlahnya yang tak terhingga itu bergetar. Maka kekuatan apapun, insya Allah ada penyakit bagian dada ini, asal kita yakin bahwa ia itu adalah manggil asma Allah yang tak terhingga, terus mimnya adalah sebagai wadah, sebagai Muhammad dalam diri kita, insya Allah bisa mengobati penyakit hati, penyakit roh, penyakit sir, penyakit kopi, penyakit apalagi akfa tengah dada ini, insya Allah sembuh ya, bagian batinnya itu. Makanya untuk mengaktifkan supaya zikirnya bisa hidup bagian dadanya, bacaan cuma iyam padahal mah. Memang ini nggak musim kalau diterangkan juga. Dia bacaan iyam, dirasakan. Insya Allah yang tadinya penyakit, punya dengki ke orang, gampang marah, dengan kata-kata begitu, ucapan cuma gampang, cuman iyam, tapi diamalkan dengan keyakinan, dengan kesadaran sungguh-sungguh dan istiqomah, insya Allah bisa mengobati penyakit dada. Bahkan yang ada di dalam dada secara batin itu. Maka dalam diri kita kan ada namanya nafsu apa ini? Nafsu lawamah. Kalau kita baca begitu, bacaan ya, insya Allah nafsu lawamahnya keluar, nanti jadi namanya nafsu apa? Nafsu mutmainnah yang masuk itu. Terus ringkes baik. Nah, terus bagian ini bagian tenggorokan, bagian dada mah namanya unsur angin bahasa itunya ya. Kalau perut kenapa api tadi itu. Ini bagian dada ini ucapannya dengan huruf H diucapkan. Iya, bagian tenggorokan salah ucap ya, saya wis tua mah biasa. Padahal maksudnya coba yang dengerin ngantuk enggak gitu, maksudnya gitu. Nyoba gitu. Ya padahal sih salah beneran. Dengan huruf H tenggorokan tuh. Bacaannya bisa jadi yang namanya hadis ini ringkasan dari hamdalah, maksud alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Berarti kalau kita mengucapkan ham itu, kalau kita yakini, berarti menadai rahmat Allah yang tak terhingga. Dengan huruf mim itu sebagai wadah. Karena manusia ini tanpa mim, tanpa Muhammad nggak bakal bisa menampung rahmat Allah. Itunya maka nah di sini insya Allah ada pengaruh nanti mengobati penyakit bagian dada atau ucapan yang jelek, ucapan yang nggak bagus, bisa dibersihkan dengan cakra tenggorokan dibersihkan. Insya Allah ucapannya nggak mau ucapan yang jelek itu jadi bagus, lemah lembut, sopan santun gitu. Terus bagian kening ringkes, kalau diterangkan panjang lebar lama bagian ini juga ya. Dalilnya apa, sebutnya hadisnya gimana, atau tambah lama nanti. Ya lamanya karena saya nggak bisa dalil gitu. Bagian kening, nah, tempatnya syaraf di situ memang di sini kan nggak ada pembuluh darah ya di kening nih. Bagian kening itu bisa ngobati penyakit yang sering pusing, sakit kepala gitu. Hurufnya punten ya, biasanya kan huruf alif. Seperti lafaz Allah itu, kalau diambil belakangnya atau diambil depannya tetap maknanya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan Allah, maknanya tetap Allah. Walaupun enggak itu, tapi jangan dikaitkan dengan syariat ya gini ya. Ini masalah budaya. Jangan dibenturkan, diadu dengan ahli dalil, ahli hadis kayak gitu, nanti ya nggak ketemu nanti. Ini mah sebagai budaya. Yang penting tauhidnya, syahadatnya sama gitu ya. Apa salahnya mengucapkan lafaz namimnya kita maknanya Muhammad atau wadah, diulangi lagi tuh. Jadi kalau diucapkan bunyinya itu bisa mengobati akal dan pikiran kita. Sadar ka Gusti Allah, yakin ka Gusti Allah,
sungguh-sungguh terus istiqomah karena Gusti Allah. Diucapkan, biar ucapannya sambil kita gini nih, depan dada ucapkan, tarik napas, keluar napas dengan ucapan Om. Tarik napas lagi, ucapkan lagi Om. Nah kalau kita mengucapkan gitu apa syirik, apa murtad? Kan gitunya. Itu pribadi masing-masing silakan. Kalau kitanya takut murtad, ya jangan diucapkan. Tapi kalau kita yakinnya ke Allah, masih silakan saja, nggak apa-apa. Kadang-kadang baca hu. Kalau yang tidak tahu ilmunya juga itu disalahkan nanti. Nggak ada contoh dari sononya bacaan hu tuh. Tapi para wali ngamalkan begitu. Bahkan ucapan begini, ini ucapan Om itu bukan Hindu Buddha padahal mah. Karena 8.000 sebelum datang Hindu, sebelum datang Buddha 8.000 tahun itu sudah ada kata-kata gitu untuk semedi itu. Untuk meditasi zaman dulu tuh. Maka diucapkan Om. Maka bisa jadi itu juga disebut namanya ucapan suci. Maknanya tuh, kan ada ucapan kotor, maknanya kan tahu sendiri gitu. Mah nggak tahu maknanya apa gitu. Yang jelas mah itu maksudnya kosong gitu. Kekosongan tiada apa-apa. Kemudian ketemu dengan mim maka timbul wujud nantinya gitu. Makanya itu untuk mengosongkan apa saja perasaan kita, pikiran kita yang ada dalam diri kita ini. Semuanya selain Allah dikeluarkan dengan ucapan Punten ada terkadang para ikhwannya mengucapkan lafaz Allah nggak bisa konsentrasi, tapi dengan ucapan bisa mengosongkan diri gitu. Terkadang begitu. Maka silakan dipakai juga nggak apa-apa, tapi saya nggak nyuruh itu mah ya, silakan pribadi masing-masing gitu. Bacaan itu. Tapi yang jelas kita nggak ikut-ikutan Hindu Buddha, nggak. Sebab sebelum ada Hindu Buddha, ucapan gitu sudah ada. Bukan Siddhartha Gautama, bukan Dewi Kuan Im yang mengucapkan kayak gitu. Nah, ini namanya secara budaya. Ucapan Om ini secara budaya, penelitian bisa mengobati penyakit yang ada di dalam kening atau disebut juga namanya nafsu amarah. Jadi kalau kita dengan ucapan begitu bisa jadi itu disebut namanya wirid. Bacaan Om itu Allah Muhammad maknanya secara Islami kan gitu, Allah Muhammad. Jadikan wirid Om itu kita nanti bisa fana, bahasa itu bisa lebur, bisa kosong. Itu untuk mengobati nafsu amarah sehingga nafsu amarahnya keluar, maka diganti nanti namanya nafsu rodiyah yang masuk itu. Kalau nafsu lawamanya keluar, yang tetap namanya mutmainnah. Akhirnya meninggal juga husnul khotimah, ahli surga syaratnya kan. Syarat ahli surga, syarat masuk surga dipanggil ke Gusti Allah, yaitu nafsunya mutmainnah. Meninggalnya juga nggak dicabut rohnya, tapi dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan kayak gitu. Nafsunya mutmainnah. Supaya nafsunya mutmainnah bacanya apa? Ya supaya nafsu kitanya radiyah bacaannya ya bagian kutub selatan tadi diterangkan itu bagian ubun-ubun kita ini diibaratkan kutub selatan. Bacaannya ya, kutub selatan ini berarti bagian atas, paling atas ini, bagian ubun-ubun. Kalau bagian bawah kan tulang ekor. Jadi yang namanya kekuatan roh idopi kundalini itu cakra dasar itu tempatnya di bawah tulang ekor. Sebenarnya bukan di dalam, energinya tuh di bawah. Nah, makanya kalau kita duduk ini bisa menyambung langsung dengan bumi. Bagian ubun-ubun ucapannya itu diambil huruf belakang lafaz Allah. Lafaz Allah belakangnya diambil bunyinya domir hu. Nah, maka bukan huwa di sini tuh maknanya tuh dari lafaz Allah tuh ya itu hu. Yang bundar itu ya. Jadi hu. Berapa harokat? Nah dalam hal begini nggak ada masalah harokat, silakan. Kalau kuat baca hu sampai 1 jam silakan, nggak apa-apa. Nama juga hu daim kan selamanya hu itu. Hu.
Hu. Hu itu maknanya langgeng. Ketemu dengan mim akhirnya maujud berhenti jadi bunyinya hum. Tarik nafas lagi dikeluarkan hum. Hum. Jadi kalau kita mengucapkan lafaz hum itu dari ubun-ubun sampai tulang ekor dirasakan getarannya di situ. Nah, untuk mengobati penyakit macam-macam yang ada di dalam kepala seperti pendengarannya kurang, penglihatannya juga kurang jelas, penciumnya juga kurang bau, kadang-kadang kena sariawan mulut, apa saja yang ada di dalam kepala, dengan ucapkan dan hum itu insya Allah bisa buat pengobatan itu. Makanya untuk menyerdikan batin, untuk membersihkan rohani, dzikir atau bacaan mantra yang diucapkan oleh Dewi Kuan Im, apa bahasa itunya tuh? Ucapannya dan hum itu diawali dengan diakhiri dengan hum. Kalau diucapkan mani padme hum, mani padme hum. Nah ini nggak ada kaitan dengan agama, silakan kalau diamalkan mani padme hum tuh asal kitanya syahadatnya sama, masih sholat 5 waktu, insya Allah nggak bakal syirik. Yang kitanya yakin ke Gusti Allah. Yang namanya syirik dalam hati bukan lahiriah. Ya. Mani padme hum, cuma itu mah bahasanya bahasa Sanskerta. Dari pertama dulu. Mani padme hum. Yang namanya permata atau mutiara, sesuatu yang berharga, bahasa sini monet apa uangnya, berarti monet ya. Mani padme hum ada di dalam cakra atau padma. Bunga padma kalau di sini mah cakra yang jumlahnya 7 tuh. Nah, untuk pembersihan cakra 7 mantranya begitu. Mani padme hum. Masalah benar salah mah terserah, percaya silakan, enggak apa-apa. So kalau kita ngamalkan ternyata batinnya tambah tenang, tambah bersih, berarti cocok diamalkan mani padme walaupun sepele bacaan itu. Ya tapi ya jangan dikembangkan di umum kayak gitu, nanti itu mah secara pribadi, jangan disampaikan ke siapa-siapa. Kalau dengerin dari YouTube dibagikan ya enggak masalah itu mah. Itu masalah budaya, jangan dikaitkan dengan agama kalau ucapan mani padme hum gitu. Tapi asal katanya begitu. Yang namanya itu adalah dari kata Allah Muhammad, hu yaitu dia Allah, ya Muhammad terakhirnya gitu. Secara Islamnya gitu. Mani padme hum tuh, padma itu bahasa bunga teratai di sini tuh sebutnya itu. Ada disebut juga namanya 7 petala langit, 7 petala bumi, itu bahasa tadi tingkatannya itu. Para ikhwan semuanya yang berbahagia, dari ucapan kata yang tadi, pengobatan dengan huruf hijaiyah dari tingkat awal, yaitu cakra dasar, cakra kemaluan, cakra pusar, cakra dada, cakra tenggorokan, cakra kening, terus terakhir namanya cakra bagian ubun-ubun. Ubun-ubun itu sebenarnya pusat gerak sebenarnya tuh. Manusia bisanya bergerak itu karena ada izinnya dari ubun-ubun itu, bukan hati, bukan. Bisa jadi hati mah ingin bergerak, tapi kalau kena stroke nggak bisa bergerak, itu hati mah pengen gitu. Jadi tetap adanya di kepala pusat itu. Memori juga di kepala, bukan di hati. Bahkan kehidupan juga, pusat kehidupan itu sebenarnya bukan di jantung. Kalau secara medis katanya di jantung kan gitu. Padahal bukan di jantung. Jantung itu hanya pantulan dari semua itu, pantulannya di jantung gitu. Yang namanya pancer pusat itu tengah. Jantung itu tempatnya di mana? Agak ke kiri nih, bawah susu kiri. Nah, kalau bagian kanan ada lagi namanya apa, di atasnya lagi di sini apa. Nah tengah-tengah ini pusat daripada dada tuh, tengah pusatnya tuh, bukan di sini. Jadi bisa jadi ada orang nggak ada jantungnya hidup, tapi kalau orang nggak ada otaknya nggak bakal hidup gitu. Maka pusat itu di kepala. Nantinya makanya nggak ada yang namanya
ganti operasi otak nggak bisa. Kalau jantung bisa, kalau otak nggak bisa. Jadi pusatnya itu di kepala. Punten saya mah nggak paham masalah kayak gitu ya, cuma ngomong gitu. Kalau salah ya tolong luruskan. Para ikhwan, untuk sementara keterangan segitu dulu. Keterangan tentang pengobatan dengan huruf hijaiyah diakhiri dengan mim. Dan nanti insya Allah saya terangkan juga nanti yang akhirnya nun. Kalau nun itu lebih tepat identik, lebih condong ke penyakit hubungan dengan batin nantinya. Yang dicontohkan dalam Al-Quran seperti nun, nun, nun. Jadi kalau kita wirid dengan huruf nun, nun walaupun nggak ada contohnya, tapi Al-Quran sudah menyontohkan nun, nun. Kalau dibaca insya Allah ada khasiat dan ada manfaatnya. Bisa jadi untuk obat benjolan apa dengan huruf nun itu. Insya Allah ada manfaatnya. Para ikhwan, segitu baik, segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.